kita akan bahas ya terkait dengan firewall. Jadi sebenarnya kalau kita bicara istilah firewall, saya pikir teman-teman saya pasti sudah sangat familiar, sering mendengar ya, firewall. Kadang-kadang di laptop kita sendiri itu muncul notifikasi, ya, misalkan install aplikasi tertentu, tahu-tahu ada notifikasi dari Windows bahwa apakah kamu membolehkan dari notifikasi firewall kita ya, aplikasi firewall yang ada di laptop kita, apakah kamu membolehkan koneksi ini, apakah membolehkan aplikasi ini terinstall, dan macam sebagainya lah. Nah, di pertemuan sebelumnya kita juga membahas tentang IDS, Intrusion Detection System. Jadi semacam sistem yang sengaja didesain, tujuannya adalah untuk mengetahui apakah serangan itu ada atau tidak melalui deteksi dini. Ya. Jadi perilaku si user atau perilaku input yang masuk ke dalam server kita itu dicek ya, termasuk yang ada di dalam host ya, aktivitas yang ada di dalam host dalam bentuk itu, log-lognya semuanya diaudit. Tujuannya untuk mengetahui apakah ada serangan ya, atau serangan dimulai dan sebagainya. Nah, itu dalam perspektif defensif. Jadi dalam keamanan jaringan kan ada ofensif, ada defensif. Nah, termasuk juga firewall. Firewall itu masuk di dalam hal sebagai supporting system di pertahanan. Jadi buat defensif sistem yang kita punya. Nah, bedanya di mana? Kalau IDS dia itu passive monitoring. Artinya passive monitoring, dia tidak merubah apa-apa, ya, semua paket yang masuk, aktivitas itu dibaca. Nah, tapi dia tidak bisa memblok, ya. Jadi dia tidak bisa memblok. Beda dengan halnya firewall. Firewall itu dia aktif, ya. Makanya kenapa disebutnya aktif? Ketika misalkan dideteksi oleh firewall, ya, sesuatu itu melanggar aturan yang sudah diset oleh si firewall, ya, yang mungkin itu dianggap sebagai serangan, firewall itu bisa memblok request tersebut, ya. Firewall bisa memblok request tersebut sehingga request itu tidak diteruskan ke dalam server yang kita punya atau sistem yang kita punya. Seperti itu mungkin pengantarnya. Nah, di pertemuan kali ini akan ada 8 chapter ya, subchapter yang akan kita bahas mulai dari framework ya, kerangka kerjanya si firewall itu seperti apa. Kita akan bicara tentang paket filter dan circuit gateway, application gateway, bastion host, firewall configuration, NAT, termasuk setting up firewall ya, seperti itu. Nah, kita akan mulai dari hal yang pertama, yakni general framework. Jadi secara umum firewall itu kenapa dia dibutuhkan ya, misalkan seperti itu, dan di mana ya. Nah, kita ketahui bersama bahwa di sini ada istilah, edge network ya. Jadi sebenarnya kan kalau kita kita punya jaringan internet ya, atau kita melihat internet itu kan sebagai satu jaringan yang luas ya di seluruh dunia ini. Nah, ujungnya jaringan internet itu yang paling kecil adalah internet yang kita pakai di rumah kita, LAN yang kita pakai, wireless access yang kita pakai ya. Itu adalah ujung-ujungnya dari koneksi yang besar ini. Nah, itu yang connect di rumah kita, itu yang kita connect di laptop kita, seperti itu. Biasanya itu juga yang dipakai di dalam kantor, ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita memahami bahwa di rumah kita ini ada komputer kita yang perlu diamankan, kita memahami bahwa jaringan LAN yang ada di kantor kita ini harus diamankan. Nah, diamankannya dari apa? Berarti kita harus mengamankannya dari serangan yang bisa muncul atau ancaman yang bisa muncul dari akses internet yang lebih besar, ya. Jadi kan kita akses internet ini kan besar, artinya semua orang di seluruh dunia ini bisa mengakses jaringan kita kalau kita sudah terhubung ke internet. Nah, kalau kita sudah mengetahui itu, di sisi yang lain berarti kita harus memahami bahwa ini tuh harus diamankan gitu, ya, it be protected from the rest of the internet. Jadi kita harus mengamankan sistem kita dari ya ada di internet. Nah, kenapa firewall? Kenapa firewall? Di sini encryption.
cannot stop malicious packet from getting into the edge network. Kita itu kadang-kadang tidak bisa stop kalau misalkan ada malicious paket ya, atau paket yang berisi berisi malware ya, intinya malicious paket lah ya, ancaman entah itu virus dan sebagainya yang masuk ke dalam komputer kita. Kemudian bicara autentikasi, jadi kita perlu ya punya sistem yang bisa mendeteksi apakah paket yang datang ini ya dari IP tertentu itu datangnya dari satu sistem yang juga aman gitu, atau dia bisa dipercayai. Jangan-jangan paket yang di-request ke kita ini asalnya itu adalah sumber-sumber yang tidak bisa dipercaya gitu. Tidak dipercaya karena apa? Oh, dia bisa memberikan malware ketika kita download, kita bisa dapat virus di sana dan semacamnya lah begitu. Nah, cuman sayangnya ya, not all host computer have resources to run authentication algorithm. Tidak semua komputer punya kapasitas untuk melakukan autentikasi atau menjalankan algoritma autentikasi ini. Kemudian ancaman yang lainnya kenapa kita akhirnya memilih firewall adalah ya setiap komputer ya, kalau kita bicara ya, setiap komputer yang dipegang oleh masing-masing individu ya, taruhlah misalkan di dalam sebuah perkantoran, itu si hostnya atau si yang pegang komputer itu tidak punya level pemahaman security yang sama ya. Misalkan ada orang misalkan kalau mau lihat link ya udah klik-klik aja, ada ini paket buka website ini HTTP, dia buka-buka aja di situ tanpa sadar bahwa ada ancaman di sana. Nah, hal-hal yang seperti itu kan tidak bisa diatasi. Kenapa tidak bisa diatasi? Karena itu tergantung dari pemahaman individu masing-masing yang ada di situ, yang memegang laptop di situ, yang memegang komputer di situ, begitu. Ya, sama halnya nih, misalkan kita bicara soal penggunaan aplikasi Zoom ya, misalkan penggunaan aplikasi Zoom. Belakangan ini kan rame dibahas bahwa Zoom itu tidak aman dan sebagainya. Padahal tidak semua ancaman Zoom ya, ancaman atau vulnerability celah yang ada di Zoom itu bisa punya impact ke kita. Ya, misalkan bagi orang awam mungkin dia akan mengatakan Zoom tidak aman, oke, dia tidak boleh pakai sama sekali. Tapi kalau yang tidak, kalau orang yang punya pemahaman yang lain ya, itu sebenarnya ya tergantung aktivitas apa yang kita pakai di Zoom dan bagaimana cara kita pakai. Misalkan Zoom itu bisa mengirim malicious URL ya, karena tidak ada proteksi dari Zoom. Tapi kalau misalkan saya sebagai user yang paham, ketika ada orang yang memberikan link, ya saya tidak akan klik. Berarti saya aman dari ancaman itu. Tapi kan tidak semua orang aman gitu, karena tidak semua orang punya pemahaman. Oh, Zoom itu Zoom itu punya ancaman karena rekamannya itu kalau kita pilih menu untuk merekam, rekamannya itu di-create-nya dengan file yang sama. Artinya rekamannya itu kalau kita tidak ganti nama filenya dan kita taruh di cloud di server yang tidak aman, maka rekaman itu bisa diakses oleh banyak orang. Nah, tapi kalau saya paham, saya ganti rekamannya atau bahkan saya tidak merekam, ya berarti saya aman dari ancaman itu. Artinya ya ini tadilah bahwa orang yang memegang komputer itu tidak punya level yang sama. Nah, karena kita tidak punya level yang sama, berarti harus ada proteksi yang lebih begitu. Ya, karena kita tidak menjamin orang yang memegang komputer kita ini aman atau tidak begitu. Oke, kita sudah punya security policy di kantor kita, begitu ya. Tapi ternyata beberapa orang itu tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk hal-hal yang dasar ya. Misalkan jangan klik ini, jangan buka website ini dan sebagainya. Kalau dapat menerima email, dia tidak bisa membedakan ini phishing apa bukan gitu. Akhirnya diikuti, akhirnya komputernya dihack. Dan ternyata komputernya dihack ya, komputernya itu dipakai sebagai step selanjutnya untuk melakukan hacking seluruh jaringan komputer kita, melakukan pivoting dan sebagainya. Nah, itu kan berbahaya. Berarti kita butuh proteksi. Kata kuncinya di sana, kita butuh proteksi. Makanya firewall itu dibuat salah satunya untuk mensupport proteksi tersebut. Itu latar belakangnya. Nah, general framework-nya, firewall itu biasanya ditaruhnya di mana? Biasanya ditaruhnya di depan. Jadi di depan itu dalam artian sebelum jaringan itu, jaringan internal kita ya, misalkan nih, Telio punya jaringan internal, ya, punya SSO dan sebagainya, Kudesa, Paragrases dan sebagainya. Nah, sebelum dia connect ke jaringan eksternal, disitulah dipasang firewall. Tujuannya apa? Sehingga paket yang masuk maupun paket yang keluar itu betul-betul termonitor dengan baik oleh si firewall. Ya, seperti itu. Jadi di sini contoh yang lainnya ya, ilustrasinya sama, external network, kemudian firewall kita ada di sini, begitu ya.
kemudian internal network kita ada di sini. Nah, firewall itu ditaruh sebagai perantara. Nah, bedanya firewall sama IDS itu dia tidak di tengah-tengah. IDS itu cuma sebatas tracking, ya, mengambil paketnya, tapi tidak mempengaruhi paket yang lewat. Dia hanya mampu mendeteksi ancaman dan sebagainya, tapi dia tidak bisa memblok. Firewall itu dia aktif, ya, seperti disampaikan di awal, bahwa dia adalah aktif monitoring. Artinya apa? Paket itu, semua paket yang keluar masuk harus melalui dia terlebih dahulu. Nah, dengan demikian, ya, ketika ada yang mengancam, dia bisa blok. Ya. Dia bisa mengambil keputusan untuk memblok atau meneruskan. Seperti itu. Nah, firewall, ya, itu dia bentuknya seperti apa sih firewall itu? Nah, kalau yang ada di laptop kita, itu kan bentuknya aplikasi, ya, bentuknya berupa aplikasi. Nah, sebenarnya apakah ada bentuk lain dari firewall? Firewall itu ada yang berupa hardware, ya, dia berupa hardware. Jadi model semacam router, modelnya itu semacam router, dia punya software, ya, dan hardware-nya sendiri. Ada juga yang pure software, artinya kalau dia hanya software, itu berarti dia bisa diinstal di PC atau di server biasa. Nah, itu kalau itu berupa aplikasi. Tapi ada juga yang combine, ya. Jadi ada hardware-nya juga, ada software-nya juga, seperti itu. Ada beberapa vendor-vendor firewall yang terkenal, begitu ya. Jadi salah satunya itu yang memberikan dalam tanda kutip hibah, ya, ke kampus kita. Palo Alto, ya. Palo Alto dia kasih kita lab cyber security, itu dia termasuk number one lah penyedia firewall di industri security. Nah, jadi firewall itu dia kalau secara bentuk dia bisa hardware, bisa kombinasi hardware sama software, dan bisa juga hanya berupa software. Kemudian dia adalah jembatan, ya, tadi kita sudah lihat, between internal and edge network atau internal network. Jadi dia firewall itu di tengah-tengah. Prinsipnya adalah secara mekanisme dia memfilter ingress maupun egress. Jadi ini istilah khusus yang biasanya dipakai di firewall. Jadi kalau misalkan ada incoming paket, itu disebutnya dengan ingress. Kalau ada paket yang keluar, ya, misalkan paketnya keluar dari internal mau ke eksternal, itu disebutnya dengan outgress paket, ya, seperti itu. Nah, kelebihan dan kekurangan di masing-masing itu punya kelebihan dan kekurangan di hardware maupun software. Di sini hardware is faster but can be difficult to update, ya. Jadi kalau hardware itu secara performa dia bagus untuk melakukan filtering, karena memang hardware-nya sudah spesifik didesain untuk melakukan pekerjaan filtering, begitu. Tapi permasalahannya dia harus diupdate. Nah, kadang di industri bukan hanya update, jadi sekalian diganti hardware-nya, gitu. Kalau misalkan firewall-nya mau di-upgrade. Kemudian kalau dia software, ya, software itu cenderung lambat, cuman kelebihannya adalah mudah untuk diupdate. Sama halnya mungkin dengan antivirus, ya. Antivirus itu bisa dia diupdate, gitu. Nah, di mana firewall itu bekerja, ya, dia bekerja pada layer-layer ini, ya. Jadi application ini disederhanakan, ya. Jadi kan 7OC layer di sebelum application kan ada session, ya. Nah, apa namanya? Nah, dia masuknya ke layer aplikasi, ada juga yang di transport, ada juga yang di network. Nah, kalau di network, ya, kalau di network disebutnya dengan packet filtering. Kalau di transport, dia biasanya disebutnya dengan service gateway. Kalau di aplikasi, dia disebutnya dengan application gateway. Jadi, si firewall itu bisa bekerjanya di tiga layer ini, network, transport, sama application. Ya, jadi firewallnya ada yang khusus di network, transport, tapi cenderungnya, ya, biasanya ini bersamaan ini dipakainya, network sama transport. Nanti kita akan lihat. Nah, paket filter. Jadi kalau kita bicaranya paket filter, berarti kita sedang bicara firewall yang ditempatkan di layer network. Ya, kalau kita bicaranya paket filter. Nah, apa yang dia lakukan? Paket filter performing ingress, incoming, egress, again filtering on paket. Jadi dia akan memfilter semua paket yang masuk maupun semua paket yang keluar. Nah, karena dia bekerjanya di layer 3 dan di layer 3, ya, layer 3 itu kan tadi network, dia hanya mampu melakukan inspect, ya, atau melakukan checking ke IP address. Ya, jadi sama halnya dengan router sama switch, ya. Misalkan saya mau coba reminder deh, siapa ya? Dika, mana Dika? Dika soal Dika Ferdiana Sari. Halo. Oh ya, ya, Pak. Dika. Halo, bisa kasih ingat ya ke kamu itu bedanya apa ya waktu itu? Apa bedanya switch sama router?
switch sama router. Sederhananya kalau switch bekerjanya di layer berapa, router bekerjanya di layer berapa. Kalau router itu di layer 3, Pak. Kalau switch switch itu di layer 2, Pak. Oke. Layer 2. Kalau saya nanya ke Iqbal, Muhammad Iqbal, bedanya yang bekerja di layer 2 sama yang bekerja di layer 3 apa? Bal, mana nih orangnya nih? Halo, Bal. Mic saya rusak, Pak. Oh, ini jadinya setelah ini semuanya mic rusak lagi. Siapa ya? Ini jawab aja, Fit, nggak apa-apa, Bal. Sambil kita tunggu jawaban dari Rifki Devula. Rifki, apa bedanya yang bekerja di layer 2 sama yang bekerja di layer 3 gitu? Ya, jadi apa yang membedakan ya? Kenapa siapa namanya switch itu disebutnya dengan layer 2? Karena dia hanya mampu membaca ketika paket itu datang, dia hanya mampu membaca berdasarkan pengalamatan MAC address. Jadi kalau paket yang masuk ke dia, itu punya IP address, punya MAC address, dia hanya mampu membaca sampai MAC address pengalamatannya. Nah, kecanggihannya si router itu bisa sampai layer 3. Layer 3 itu kan network. Nah, di sana si perangkat router itu dia bisa membaca sampai IP address. Jadi dia tahu ini paket mau dikirim ke IP mana, ini paket tujuannya ke IP mana, itu dia bisa tahu. Sedangkan kalau switch itu dia tidak bisa tahu. MAC address, dia hanya bisa tahu kirimnya itu berdasarkan MAC address, bukan IP address. Nah, firewall yang bekerja di yang punya paket filternya di paket filternya di layer 3 ini ya, dia bisa melakukan inspect itu cuma sampai IP, begitu ya. Termasuk kalau dia digabung ya dengan layer 4, dia bisa membaca TCP sama UDP headernya, tapi dia tidak bisa membaca payloadnya atau isi datanya dia tidak tahu. Dia cuma tahu ini IP-nya, ini TCP protokolnya, ini UDP protokolnya, begitu. Nah, dia mengeksekusi atau cara dia melakukan filtering itu terbagi menjadi dua tekniknya. Ada yang disebut dengan stateless, ada yang disebut dengan stateless, ada yang disebut dengan stateful filtering. Nah, kalau stateless ya dia secara implementasi itu mudah ya, simple. Nah, tapi kalau stateful dia sangat powerful, cuma kekurangannya adalah agak sulit untuk diimplementasikan. Nah, kenapa seperti itu? Kita bisa lihat nanti di sini. Kalau stateless filter di sini dikatakan form dump filtering. Nah, apa yang dimaksud dengan dump filtering? Apply a set static rules to inspect every packet. Jadi dia punya seperangkat aturan ya seperti halnya dengan IDS. Jadi kalau ingat di IDS itu kan punya rules, set of rules ya, yang mana ketika dia match begitu maka kita kasih alarm hijau ya, kalau misalkan itu bukan hal yang mengancam kita kasih alarm merah kalau itu hal yang mengancam. Seperti itu. Nah, prinsipnya itu sama. Jadi dia punya seperangkat rules atau aturan. Nah, kalau misalkan ya aturannya itu melanggar, apa paket yang masuk itu melanggar aturan yang ada, jadi atau semua daftar aturan itu, maka dia akan diblok. Jadi seperti itu. Nah, aturan itu kalau di firewall itu disebutnya dengan ACL, Access Control List. Jadi, rules are checked from top to bottom. The first rule found is applied. If no rules match, the packet is blocked by default. Jadi kalau misalkan rules-nya itu semuanya tidak ada yang dilanggar, ya, tidak ada yang dilanggar begitu, maka ya dia akan dibolehkan gitu. Tapi kalau misalkan ada rules yang dilanggar, pasti dia akan pasti akan diblok seperti itu. Nah, contohnya isi ACL ya atau aturan yang ada di firewall itu misalkan begini. Ingress. Kalau ingress itu kan berarti yang
masuk ya, yang masuk. Jadi kalau misalkan ada address dari 129 ya, ada IP address yang berasal dari ya ada IP address yang berasal dari 129, maka apa namanya IP address-nya itu akan diblok ya. IP address-nya itu akan diblok seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan ya yang dibolehkan apa? Ya, misalkan ada yang mau masuk ya, apa ada yang request yang asalnya dari sini begitu mau mengakses port 110, maka itu dibolehkan ya, seperti itu. Nah, contoh rules yang lain itu adalah misalkan di sini sample IC rules for ingress ya, yang mau keluar ya, misalkan blok semua ya IP address yang berasal yang mau mengakses ya dari 129.68.63.852 seperti itu. Ya. Jadi by rules ya di firewall itu dia bisa memblok ingress maupun egress paket dari beberapa IP maupun port ya, seperti itu. Kemudian monitor, dia mampu memonitor paket ya, dari internal address as the source IP address for possible craft attack. Jadi kadang-kadang ya salah satu serangan yang mungkin muncul itu misalkan payloadnya itu dipecah, dia dibagi-bagi paketnya menjadi paket yang lebih kecil, dikirim dulu, nanti akan digabung di akhir. Tujuannya adalah untuk membypass keamanan gitu. Jadi supaya tidak ketahuan gitu. Jadi mungkin orang mau kirim pisau atau kirim senjata, misalnya kirim AK-47 misalkan, supaya nggak ketahuan bahwa itu yang dikirim AK-47, paket AK-47 itu dipecah-pecah ya, diambil selongsongnya ya, diambil apa namanya ganggangnya, snipernya dan teropongnya dan lain-lain sebagainya, itu dikirim sedikit demi sedikit. Begitupun serangan ya, begitupun dengan serangan cyber. Jadi kadang-kadang supaya tidak mudah untuk deteksi, mereka membagi paket-paketnya menjadi paket yang lebih kecil. Jadi firewall itu diharapkan mampu mendeteksi itu ya. Watches for packet with small payload for possible betul tadi. Kemudian blocks control packet from going outside. Jadi kalau ada paket yang mau keluar ya kita semuanya blok, dia tidak sesuai. Jadi prinsipnya adalah kalau stateless ya, dia melakukan filtering berdasarkan sekumpulan aturan. Nah, ada yang disebut dengan state filter. Dia lebih pintar daripada stateless filter. Kenapa? Karena dia keep track on connection between states, between internal and external host. Jadi dia terus mereport ya, melakukan tracking, checking ya, itu secara aktif terhadap koneksi masing-masing koneksi yang masuk maupun yang keluar. Will only accept and reject based on connection state. Jadi kan orang mau koneksi itu kan pasti ada apa namanya, orang mau koneksi itu kan pasti ada tahapan-tahapannya ya. Kirim dulu, nanti ada respon, terus dikirim lagi, begitu. Jadi semacam ada TikTok gitu. Nah, kalau misalkan proses TikToknya itu mencurigakan gitu ya, atau tidak wajar, maka dia akan bisa diblok. Seperti itu. Nah, kadang-kadang stateful itu dikombinasikan juga dengan stateless. Nah, problemnya dengan stateful adalah dia must pay attention to memory and CPU time requirements, karena dia butuh power ya, dia butuh energi yang besar untuk melakukan aktivitas filtering yang model seperti ini. Connection tracking can be expensive, makanya ya ini akan jadi mahal gitu kan. Makanya untuk beberapa kasus dia butuh hardware khusus, bukan hanya sekedar host biasa ya, seperti itu. Jadi dia butuh memori sama CPU yang lebih besar. Itu tadi paket filter. Selanjutnya, bagaimana dengan circuit gateway ya? Kalau circuit gateway, dia dioperasikannya pada transport layer. Dioperasikan pada transport layer, berarti dia menginformasikan IP address dan port number. Port number itu kan adanya di protokol port number sama protokolnya TCP apa UDP itu kan adanya di layer 4 ya, layer filternya di layer 4. Nah, biasanya dia dikombinasikan dengan yang di layer 3. Makanya di sini dikatakan usually combine with a filter, packet filter to form a dynamic filter, packet filter. Jadi kalau dikombinasikan antara layer 3 sama layer 4, firewallnya itu disebutnya dengan dynamic packet filter. Jadi
secara struktur ya, relay a TCP connection between internal and external host, kemudian disallow direct connection between external and internal network ya. Jadi dia bisa yang mana nih yang dibolehkan, yang mana tidak dibolehkan, termasuk maintain a table for valid connection. Jadi dia punya daftar yang mana yang valid connection, yang mana yang tidak valid. Nah, dia akan cek dari situ. Kalau misalkan ini tidak ada tidak masuk di dalam daftar valid connection, maka akan diblok sama firewall. Ya, kemudian check incoming packet against the table. Jadi kalau misalkan ada incoming packet juga ya, ada incoming packet dari luar mau masuk ke dalam sistem kita dan ternyata itu tidak sesuai ya yang ada dalam table itu, atau dianggap sebagai sesuatu yang mengancam ya, sesuai dengan aturan yang dia udah punya disimpan di dalam table, maka dia akan diblok. Nah, seperti itu. Jadi TikToknya itu modelnya bagaimana ya? Harusnya kan normalnya kan modelnya seperti ini. Jadi SYN, Symantec, ACK, kemudian dikasih ACK, service request. Ini kan ini kan contoh ya bagaimana proses membangun koneksi lah ya, membangun koneksi. Nah, proses ini itu akan diawasi, itu akan difilter, akan diawasi, akan dicek ya, akan di-track oleh si circuit gateway. Seperti itu. Nah, protokol yang digunakan untuk melakukan checking ini begitu ya, itu yang digunakan untuk checking ini yang diimplementasikan di circuit gateway itu disebutnya dengan SOCK atau socket. Nah, dia punya 3 komponen. SOCK server run on filtering through port 1080. Jadi filteringnya melalui port 1080, kemudian ada yang di client, ya, SOCK yang ada di client berarti dia diinstalnya di sisi client, ya. Kemudian ada juga di internal host atau disebutnya dengan client library, begitu. Nah, first information for authentication and the site establishing connection open the information. Jadi yang dia lakukan adalah memverifikasi autentikasinya ya, memverifikasi autentikasinya. Kalau misalkan dari informasi autentikasinya ternyata bermasalah, bisa jadi akan mungkin kalau tidak bermasalah diteruskan, kalau ada masalah bisa jadi akan diblok, seperti itu. Nah, itu beberapa filtering yang ada di di layer 3 dan di layer 4. Selanjutnya ada juga yang disebut dengan application gateway. Nah, application gateway ya disebutnya application level gateway or proxy server. Dia akan bertindak like a proxy for internal host processing service request from external client. Jadi misalkan laptop kita, dia akan bertindak sebagai proxy. Maksudnya sebagai proxy, jadi semua paket dialihkan aplikasi itu, ya, aplikasi firewall baru diteruskan keluar, ataupun ada yang masuk, dia akan masuk kalau ada paket yang masuk, ya, dari external network, dia akan masuk di IP-nya atau di salurannya proxy-nya si firewall ini, baru akan diproses ke internal host kita, seperti itu. Nah, kelebihannya adalah ya kalau application gateway dia mampu melakukan deep packet inspection. Jadi kalau tadi misalkan layer 3 dan layer 4 dia itu hanya bisa mendeteksi sampai IP address ya, portnya berapa ya, hanya sampai itu saja, tapi tidak bisa membuka datanya atau payloadnya. Maka application gateway dia bisa membuka sampai payloadnya apa. Makanya di sini dikatakan inspect application program format ya, dia format programnya seperti apa, termasuk apply rules based on payload. Jadi sama halnya mungkin dengan antivirus. Antivirus kan dia bisa mendeteksi virus kalau dia punya kamus genetik virusnya ini modelnya seperti apa. Nah, mirip-mirip seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan ada paketnya yang payloadnya itu punya punya pola yang sama, pattern yang sama yang sudah disimpan sebelumnya, nah, dia akan mampu mendeteksi itu, ya. Nah, makanya have the ability to detect malicious and suspicious packet. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan ada malicious paket yang masuk, dia akan deteksi dari awal. Nah, extremely resource intensive, artinya ya dia butuh dia akan menyedot ya resources yang banyak untuk melakukan filtering seperti ini. Nah, ada juga yang disebut dengan cache gateway. Cache gateway itu apa? Ya, jadi kalau misalkan ini ada user, dia mau akses ke web server, taruhlah buka YouTube atau buka Igrasias.
maka misalkan ya web server X akan request ke gateway, gateway akan request ke server. Dibukalah misalkan video apa sekarang yang apa namanya famous ya, misalkan hari ini tidak apa bedanya mudik sama pulang kampung misalkan, itu lagi rame tuh videonya, banyak yang nonton gitu kan dari YouTube. Nah video itu akan disimpan di cache gateway, terus ditaruh ke yang request. Nah kalau misalkan ada server yang ada host yang lain yang mau mengakses data tersebut, maka yang akan terjadi adalah dia tidak perlu mengakses langsung ke server, tapi dia akan mengambil dari cache. Ya, dia akan mengambil dari cache. Dia ambil konten itu, kemudian dikasih ke dia. Seperti itu. Nah, application gateway, ya, bicaranya application gateway, jadi taruhnya di mana? Nah, ini contohnya nih. Jadi ini internal jaringan kita, paket router kita, kemudian application gateway-nya itu diletakkan di sini. Jadi sama, apapun paket yang masuk, apapun paket yang keluar itu akan dimonitor. Bedanya apa? Dia kedalamannya itu berbeda dengan paket filtering. Dia bisa sampai level payload seperti itu. Nah, stateful packet inspection, ya, application level extension of stateful packet filtering, support scanning packet payload, ya. Ini yang dipakai di application level, dia bisa sampai ke scanning paket payload. Jadi paket itu kan ada payloadnya, ada headernya, ya. Nah, isinya paket itu dia bisa buka, begitu, dia bisa scanning. Nah, will drop packet that do not match the expected connection state or data type of protocol. Jadi kalau misalnya tidak sesuai, ya nanti akan di-block, ya, atau diputus koneksinya. Kemudian trusted system bastion host itu apa? Nah, trusted system dan bastion host biasanya application gateway, ya, firewall sisi aplikasi ditempatkan di antara eksternal dan internal. Itu jelas, begitu ya. Nah, artinya apa? Begitu ya. Exposed to attack from external network. Jadi dia terekspos, ya, terekspos oleh serangan yang bisa muncul dari jaringan luar gitu. Ya, dia bisa muncul dari jaringan luar. Nah, kalau ide sistem ini terekspos, berarti kita butuh proteksi, ya, butuh kita proteksi tambahan. Nah, salah dua proteksinya itu pastikan kita menggunakan trusted operating system dan kita memiliki bastion host. Jadi dia adalah komputer yang dibuat atau hardware atau server yang sengaja dibuat yang lebih secure karena dia membantu proses bertahan gitu. Ya, jadi ketika ada muncul serangan, bastion host ini akan menangani lebih awal gitu. Ketika misalkan karena dia kan terekspos, ya, dia terekspos langsung. Jadi dari firewall ada di tengah jalan, ya. Setelah firewall baru ada bastion host. Jadi dia tidak langsung masuk ke dalam komputer klien kita atau komputer user kita atau server kita. Seperti itu. Nah, trusted operating system, ya, ini jelas sesuai dengan namanya, berarti OS-nya adalah OS yang harus terpercaya. By design, ya, no defect, kemudian tidak ada loopholes, ya. Jadi vulnerability-nya kalau bisa tidak ada, minimal dia paling update, ya, paling terbaru, kemudian dikonfigurasikan secara proper. Jadi kadang-kadang, ya, alatnya canggih, misalkan begitu, ya, softwarenya paling update, tapi salah konfigurasi. Misalkan default password sama username-nya tidak diganti. Itu kan kita bisa sama hal misalkan produk Huawei misalkan begitu, itu dia secure misalkan begitu. Tapi si yang config itu tidak mengganti default password username-nya. Ketika orang hack, dia cari di internet default password Huawei apa, router Huawei apa seperti itu, kita bisa masukkan default password username-nya, masuklah kita. Nah, itu kan problem, ya. Sistemnya bisa bagus, tapi kalau tidak dikonfigurasi dengan proper, maka itu juga bisa menjadi satu ancaman keamanan. Kemudian manajemen is appropriate, may have user at different level of security clearance. Jadi kita harus pastikan bahwa usernya itu juga punya usernya itu juga punya security clearance, ya. Jadi dia clearance itu orangnya dipercaya lah, begitu ya, orangnya bisa dipercaya. Kemudian must follow strict rules regarding permission. Jadi pastikan dia mengikuti aturan terkait dengan permission. Boleh apa, tidak boleh apa. Levelmu apa, kamu boleh apa. Levelmu apa, kamu tidak boleh apa. Ya, seperti itu. Nah, contoh, ya, pembatasan akses atau hak akses. No read
Artinya menurut user yang ada di level bawah, ya, user itu kan kadang-kadang di OS kita bagi tuh usernya, ada yang paling tinggi, ada yang level bawah. Kalau paling tinggi dia punya privilege yang lebih besar, kalau levelnya bawah dia terbatas, dia punya privilege. Nah, misalkan kasus no read up, user dengan level yang paling rendah, yang lebih rendah, dia tidak boleh mengeksekusi program yang adanya di level yang lebih tinggi. Jadi dia sudah diberikan, oh ini aplikasi yang bisa kamu buka, aplikasi yang bisa kamu execute, di luar ini kamu tidak bisa, karena itu adalah level yang lebih tinggi. Kemudian program of lower level secrecy cannot read file of higher. Jadi ada program yang levelnya rendah, itu tidak boleh dia tidak boleh kita kasih kesempatan dia untuk membaca level yang lebih tinggi. Misalkan ya ada file-file tertentu untuk membaca, itu nggak boleh. Nah, ini yang disebut dengan pembatasan hak. Kemudian ya, no write down. User of high level, clearance cannot use program of lower level. Jadi yang lebih tinggi pun begitu ya, tidak boleh menggunakan program ya yang levelnya bawah untuk menulis data ke file. Jadi saya usernya tinggi tapi saya pakai program yang levelnya bawah untuk menulis file. Nah, itu tidak boleh ya, itu tidak boleh. Nah, kemudian program of high level secrecy cannot write data into files of a lower secrecy. Jadi kalau misalkan programnya itu untuk levelnya tinggi ya, high level of secrecy, itu dia tidak boleh dia menulis data kepada file yang memang dia level secrecy-nya kecil ya. Ini contoh saja pembagian hak. Nah ya, kemudian Bastion host tadi, karena kita tidak mau internal itu langsung terekspos ke eksternal, maka kita butuh host di tengah. Itulah yang disebut dengan Bastion host. Jadi host atau komputer atau server yang sengaja di-setup sebagai pertahanan gitu. Jadi komputer yang digunakan untuk bertahan lah begitu. Nah, setelah firewall ya seperti itu. Jadi dia harus butuh sistem dengan strong defensive mechanism ya. Kemudian secara host komputer dia akan sebagai host yang untuk mengimplementasikan gateway, circuit gateway, dan apapun tipe firewall. Kemudian dia harus dioperasikan pada trusted operating system, tadi kita sudah bahas. Karena dia untuk security, maka pastikan must not have any unnecessary functionality. Kalau install Office nggak perlu, karena itu dipakai buat mengamankan gitu. Install Paint, ya, install Photoshop dan sebagainya itu nggak perlu. Jangan, karena tidak difungsikan untuk itu. Kemudian keep that simple system to reduce error probability. Ya, dipastikan softwarenya tetap simple, sistemnya simple, sehingga kemungkinan atau peluang untuk jadi errornya itu tidak banyak gitu. Terlalu banyak aplikasi yang tidak dibutuhkan di dalam, probabilitas errornya akan semakin besar ya. Begitupun sebaliknya. Kemudian, untuk membuat Bastion host seperti itu, nanti kita butuh requirement. Requirementnya Bastion apa? Misalkan gateway software should be written using only small module ya, dengan modul-modul kecil. Kemudian menyediakan may provide user authentication at network level. Pastikan ada user autentikasi pada level jaringan. Should be connected to the small possible number of internal host. Jangan sampai dia terkoneksinya ke banyak jaringan internal. Karena kalau misalkan dia kena hack, maka itu akan bisa digunakan untuk sebagai pivoting ya, atau lompat ke lompat ke jaringan internal yang lain gitu. Jadi kalau misalkan terkoneknya hanya ke satu jaringan internal begitu ya, dan jaringan internal itu sudah diamankan. Kalau itu sudah dihack ya, dia hack ke jaringan internal, ya cuma sampai di situ. Tapi kalau misalkan dia bisa banyak kita setup dia connect banyak dengan jaringan internal yang lain, maka kalau misalkan ada sewaktu-waktu dia bisa kena hack, dia bisa di-bypass, itu akan memberikan impact juga ke jaringan yang lain. Kemudian extensive log should be kept for active through the system. Pastikan lognya itu semua tersimpan ya. Jadi ekstensif itu maksudnya betul-betul perekamannya itu ekstensif gitu. Jadi terus menerus, tidak boleh jeda, tidak boleh ada yang terlewat. Apapun aktivitas yang lewat di server ini, si Bastion host ini, itu semuanya harus tercatat. Kemudian ya, kalau dia runningnya di single host ya, di satu server, multiple gateway must operate independently. Jadi jangan sampai gateway-nya ya itu saling bergantung sama yang lain. Jadi untuk tidak mengganggu, maka mereka harus tetap dibuat independen. Kemudian host should avoid writing data to either hard disk ya. Tidak boleh dia untuk menulis data langsung ke dalam hard disk
Ya karena kan ini buat sistem bertahan gitu. Kalau bisa itu kan berbahaya. Kemudian gateway running on bastion host should be given administration right. Jadi hal-hal yang sifatnya administrasi tidak perlu begitu ya dipakai, tidak apa namanya tidak dibutuhkan lah di bastion host karena tujuannya tadi untuk mengamankan seperti itu. Nah, secara konfigurasi ya firewall itu ditaruhnya bisa banyak macam. Misalkan di sini single home bastion host. Kalau single home bastion host, kalian perhatikan di sini ya. Ini router. Oke. Ini router, ini bastion host. Kemudian ini internal network. Kemudian ini adalah server. Nah, kalau single host dia katakan consist of packet filtering, router and bastion host. Ya, router connect internal network to external network. Iya. Kemudian bastion host is inside the internal network. Nah, bedanya apa? Ya, bastion hostnya itu ditaruhnya di jaringan internal. Ya, ditaruhnya di jaringan internal. Jadi ketika paket filtering firewall, ya, dia spek semua yang keluar maupun semua yang masuk. Ya. Kemudian dan blok, ya. Dia akan memblok semua paket yang keluar dan masuk ketika ya IP address-nya itu bukan bastion host. Jadi kan harusnya ya karena dia ada di belakang firewall, maka semua paket yang keluar dan masuk itu kan menggunakan IP address bastion host. Jadi kalau bukan ini itu pasti diblok. Oke. Nah, karena kalau misalkan ya paket filtering routernya ini sudah dihack, maka dia akan bisa merubah, hacker itu bisa merubah dia punya ACL. ACL itu apa tadi? Rules ya, rules yang ditaruh dalam firewall. Nah, nanti dia akan bisa bypass ini bastion host. Kalau ini sudah di bypass ya, orang hacker yang laser network itu bisa langsung masuk ke internal network kita. Seperti itu. Bahayanya di sana, ya. Nah, ada juga yang disebut dengan dual home bastion host. Kalau dual home bastion host dibagi menjadi dua zone. Ada yang disebut dengan inner zone, ada yang disebut dengan outer zone. Jadi kalau di sini semuanya internal, ya semuanya ini internal nih. Nah, ya semuanya internal. Jadi dari firewall masuk ke bastion host, ada langsung internal, ada juga yang di sini. Nah, tapi kalau kalian perhatikan di sini, inner zone itu ditaruhnya di belakang bastion host. Inner host, internal itu ditaruhnya di belakang bastion host. Begitu. Jadi host in inner zone, host ini akan dilindungi oleh dua. Satu dilindungi bastion host, satu lagi dilindungi oleh router. Ya. Kemudian server in outer zone, si server yang ada di sini itu dilindungi oleh firewall yang di sini. Tujuannya apa? Mencegah akses ke internal network, bahkan jika ya paket filtering ya ini sudah dikompromis. Jadi ini sudah dikompromis, dia tidak akan bisa langsung masuk karena masih ada jembatan bastion host di sini yang harus dilewati. Kemudian ada yang disebut dengan screen subnet, ya kalau bicaranya screen subnet, pair with a second PF router. Jadi ada router tambahan nih, kalian perhatikan. Nah, ini router yang depan, ini ada router lagi di internal, ya. Jadi ditambahkan dia router. Kemudian area between two PF, area di antara dua paket filtering ini atau dua router ini itu disebutnya dengan screen subnet. Jadi yang ada di sini itu disebutnya dengan screen subnet. Nah, apa yang terjadi? Hides the internal network structure from external host. Jadi kita sembunyikan kita punya internal network dari external host. Jadi orang tidak bisa tahu ya IP-nya di dalam sini berapa, jaringannya bagaimana dan sebagainya. Karena terlindungi dari eksternal ya, seperti itu. Nah, ada juga yang dikenal dengan DMZ ya. Nah, kalau bicara DMZ, subnet between two firewall in internal network. Jadi kalau misalkan nih tadi kita contohnya internet, kemudian ada filter ada firewall, ini juga ada firewall. Nah, yang di tengah ini subnetnya itu disebutnya DMZ ya. Demilitarized zone. Jadi bukan arena perang ya, mungkin seperti itu karena itu tadi. Nah, internal firewall akan memprotect internal network from DMZ ya.
Jadi internal networknya itu akan diprotek di RS ini, kemudian itu bisa diimplementasikan di bentuk yang secara hierarki, ya, struktur jaringan yang sifatnya hierarki. Nah, secara topologi, ya, keamanan itu firewall itu bisa atau mampu membagi jaringan menjadi 3, atau dengan filter, dengan firewall kita bisa mempunyai skema jaringan, topologi jaringan itu menjadi 3. Ada yang disebut dengan trusted region, ini yang paling dalam karena dia diproteksi oleh 2 firewall yang di sini dan yang paling depan semi trusted yang di sini. Kenapa dia dikatakan semi trusted? Hanya dilindungi oleh satu firewall. Firewall bisa di bypass, dia langsung terekspos ke eksternal. Ya, seperti itu. Ya, yang distrust yang mana? Ini. Kita tidak tahu apa yang terjadi di internet, siapa yang dia, itu kan kita itu di luar kontrol kita. Makanya disebutnya sebagai distrusted region. Seperti itu. Nah, semuanya ini, ya, konfigurasi ini itu akan bisa bekerja kalau ada yang namanya network address translation. Sebenarnya network address translation ya sehari-hari kita pakai, ya. Karena demikian, misalkan kita punya IP di warnet misalkan 192.168 sekian. Tapi kalau orang dari luar mau mengakses IP itu, apakah boleh? Dia tidak akan bisa mengakses karena itu IP itu adalah IP private. Nah, kita akan bisa connect keluar kalau misalnya kita punya IP public kita pinjam. Ya, kita pinjamnya ke siapa? Kita pinjamnya ke IndiHome, kita pinjamnya ke siapa? Telkom University, ke Telkomsel, itu yang ngasih kita IP public. Sehingga IP kita itu bisa diakses dari luar. Seperti itu. Nah, IP private itu contohnya misalkan ini 192.168 bisa dipakai di LAN warnet, kayak gitu, LAN kantor 192.168 sekian. Nah, ini saya rasa sudah hatam, ya, masalah subnetting. Kalau /16 itu ada berapa host, /12 ada berapa host, 8 itu ada berapa host, ya. Kadang-kadang kalau di TLU itu tidak pakai 192. Kalau di TLU kita pakai SSO, kita akan dapat IP-nya 10 sekian. Nah, many private IP address can connect to internet via few public IP address. Jadi tidak semua private IP address itu bisa punya akses ke IP public karena jumlah IP public itu terbatas. Sedangkan jumlah private itu jauh lebih banyak jumlahnya daripada IP public. Jadi yang terjadi adalah kita akan sharing kita IP. Nah, apa yang dimaksud dengan contoh network address translation? Misalkan di sini adalah internal host kita. Kemudian ada router, dia connect ke external host. Nah, internal host kita 1928 gitu. Nah, dia akan paket yang keluar begitu, dia akan paket yang keluar dari sini ke sini, berarti di paketnya itu akan ada alamat. Ini alamat saya, ini source port saya, sumber port saya, kemudian ini destination saya. Ibaratnya dia mengatakan saya itu mau ke sini nih 129.63.852. Oke, nah sampai di sini si router itu akan mengirimkan paket itu tapi mengganti source address-nya. Oke, source address-nya oleh sama si router ini digantinya jadi berapa? Oke, paket saya sekarang punya alamat 246468.168. Nah, ini IP public. Makanya karena dia IP public, dia bisa connect ke sini. Yang ini tidak bisa langsung ke sini karena IP-nya IP private. Nah, IP private ini harus dirubah dulu menjadi IP public. Siapa yang merubah? Si router ini. Nah, kita kasusnya IndiHome, Telkomsel, kita pinjam IP public dari sini. Ya, seperti halnya di sini. Kita dikasih IP public oleh kita dikasih IP publicnya oleh provider, ya, internet service provider. Seperti itu. Nah, ada juga istilah lain yang perlu kita pahami nanti kalau misalkan teman-teman kerja jadi network admin atau apa, itu istilah VLAN. Misalkan ya, satu router atau switch, ya router lah, satu router modelnya seperti ini, port-portnya banyak di belakang. Ini kan bayangan kita, ini bisa jadi satu jaringan gitu. Nah, tapi kita juga bisa create virtual LAN. Artinya meskipun satu perangkat, ya, meskipun kita ini adanya koneksi satu perangkat, tapi di beberapa port itu kita bedakan jaringannya antara port ini dengan port yang lain, sehingga port yang meskipun mereka satu perangkat koneknya, dia tidak akan bisa langsung terhubung karena mereka beda jaringan. Misalkan ya, port yang di sini itu satu jaringan
sebagai VLAN 1, port yang warna putih itu sebagai VLAN 2. Maka kalau misalkan ada yang mau connect dari VLAN 1 ke VLAN 2, itu biasanya tidak langsung, meskipun mereka satu perangkat. Makanya disebutnya sebagai virtual LAN, masing-masing independen begitu. Kita skip saja yang ini. Kalau bicaranya setting up ya, kalau bicaranya firewall yang sisi aplikasi ya, di Windows kita sebenarnya sudah punya firewall ya. Jadi kalau misalkan saya buka firewall, ini firewall saya. Nah, ini kan firewall yang ada di komputer saya. Nah, apa saja aplikasi yang dibolehkan oleh firewall saya? Ya. Nah, jadi ini adalah aplikasi yang dibolehkan dan tidak dibolehkan oleh firewall saya. Misalkan, yang firewall, dia bisa diakses private, dia bisa diakses public. Kemudian, ini apa ini? Android Studio, bolehlah ke IP private, tapi dia tidak boleh diakses ke IP public. Apache server, dia yang bagian atas ini dia boleh diakses private tapi dia tidak boleh diakses public. Nah, siapa yang mengatur semua ini? Itu firewall. Jadi kadang-kadang kita install aplikasi tertentu, dia harus buka port tertentu, dia harus buka koneksi tertentu. Biasanya di blok, ya aplikasinya tidak bisa berjalan. Siapa yang blok? Firewall, ya itu firewall yang blok. Seperti itu. Jadi ini hanya gambaran saja ya bagaimana kita bisa melihat firewall itu ada di dalam konfigurasi OS kita. Jadi ini levelnya level application firewall. Oke. Seperti itu mungkin ya untuk materi hari ini. Kira-kira ada yang perlu didiskusikan terkait firewall ini? Masih aman, Pak. Apa? Masih aman. Apa? Cukup. Cukup ya? Masih aman katanya, Pak. Aman lah ya. Nah, saya stop recording itu.